apakah dia sedang mengalami sesuatu yang spiritual, lalu dia tuangkan itu gitu ya. Musik yang terkait dengan tradisi di masa lampau itu sakral. Lalu royong itu awalnya kan hanya ditampilkan pada acara-acara adat yang dilakukan oleh kerajaan. Nah, yang dijual lagi itu leko, rapo dan sebagainya, itu lagi ada maknanya. Dan itu yang kemarin disukai itu menjadi bahan-bahan untuk dipakai di Sara kah? Apakah itu masih bisa dinikmati? Kira-kira tidak harus katanya itu diinterpretasi atau dijelaskan, tetapi musik itu biar tidak lirik, ya, tetap musik. Yang bikin bingung moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman sekalian. Jadi kita kembali saya di jam mau kaku duduk pembukaanmu. Iya. Tidak, saya tidak punya bahasa ini. Itu yang biasa dipakai. Kita harus bisa kulihat gitu, apa namanya? Bisa kulihat bocor alus apa santai. Oh iya. Tidak, jangan bocor alus. Backgroundnya Calu ini adalah partner sparring dari Rektor UNM Makassar. Jadi begitu emang bahasanya. Itu senginya. Sebenarnya sudah bagian edit. Gila karena potong kata pembukaan. Bagus. Jadi enggak usah di-cut. Bagus itu pembukaan. Oh ya, bagus. Jadi enggak usah bagus itu. Jadi kita ngobrol apa ini? Ya, malam ini kita ngobrol terkait seni, musik dan hal-hal yang spiritual ya. Seni agama. Seni agama dan hal-hal yang spiritual. Ini karena pembicara malam ini itu punya otoritas untuk bicara itu ya. Dia penikmat seni ya, bukan pelaku seni tapi penikmat ya, tapi dia punya otoritas untuk jangan memfitnah. Oh iya. Beliau pelaku seni. Saya sudah bilang sama tadi, beliau ini pencipta lagu. Kak jadi benar pencipta lagu, nggak pernah? Kak aja lagi. Karena dia belum termenung. belum disahkan undang-undangnya yang pencipta lagu, seni, agama dan hal-hal yang spiritual. Jadi tiga hal itu bisa diobrolkan berpisah, tetapi lebih hebatnya lagi pembicara malam ini bisa mengintegrasikan tiga hal itu dalam satu pembicaraan, obrolan. Mantap. Berat amplop. Berat amplopnya ini. Kirim nomor rekening. Berat. Nah, silakan. Lau, silakan. Iya. Sebagai pembicara silakan. Ya. Jadi kalau misalnya ada otoritas itu, ada dua di sini yang punya otoritas itu. Ada Den Lautnya dari Takalar dan Den Bangunnya dari Sangatta. Iya, benar sekali. Kalau Den Lautnya itu dia bicara hal-hal yang material, yang materi, yang dibawa kastanya ya. Tapi kalau Den Bangun itu yang spiritual, dia sudah melampaui yang materi itu. Bagaimana ini? Den Lautnya dulu. Bagaimana seni? Seni. Ya karena saya bagian dari sini yang kastanya rendah dibawa, saya langsung serahkan saja ke kasta yang paling tinggi. Enggak, ini kan Kamra ini hampir setiap hari itu bergelut dengan kegiatan-kegiatan kesenian ya. Apalagi yang ada hubungannya dengan kearifan lokal. Saya selalu mengikuti itu kegiatan-kegiatan mereka. Dari membahas tentang kelong, apalagi tuh royong ya. Royong, kemudian ada manca ya. Pakarena gitu. Apalagi nih Kamra ini dulu di IPAS. Di IPAS dulu Kamra ini tergabung dengan IPAS, tergabung juga dengan apa namanya itu? Dia toko bayangan kalau di IPAS. Sanggar seni. Iya. Sebelum atraksi apa namanya? Sebelum pecah itu Sanggara Bulo Sibatang. Bulo Sibatang sebelum PP.
Iya. Saya Pecah. saya agak berat ini bicara ini Kak, karena satu saya kesenian saya sudah di kasta paling rendah. Yang kedua saya hanya sebagai pasukan bayangan, jadi apa yang mau sampaikan? Oh dia, anu ini. Itu apa? yang tradisional itu ya, masuk seni itu ya. Ya. Royong, Masuk ya. Kak, dia apa namanya? Sindrili. Seni tutur. Seni tutur ya. Seni Itu tutur. jauh. Seni Seni tutur. tutur. Iya. Seni tutur. Sindrili seni apa? Kayak sindri itu pakai Sama. musik ya. Gelung. Pakai biola Kak. Itu. Pakai musik. Biola dia. Ini apa nasi biola kau calo? Oh, saya itu lain. Oh, lain dia. Sindrili keso-keso. Oke, Sindri. Apa bedanya? Apa bedanya itu kamera? Dia hampir sama dengan biola. Ah, itu hampir sama Iya, dia sama-sama dipetik. Coba diikuti. Tadinya berapa itu kalau sindri itu tadinya? Sindri Palingnya 2 Kak. Kacapin 2. Wah, Iya, keso-keso 1, ada yang 1 ya. sesota saya itu kenapa 2? Karena dia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ah, Mistik memang. ini ketersamaan spiritual ini kalau gua mistik ini. La Iya, ilaha saya illallah Muhammad Rasulullah. saya baru mau tanya itu. Ada juga perbedaan kecaping. kecaping ya. Beda Kecaping lagi dua. berapa tali Kecaping itu? dua, Kak. 2 Tapi kacaping. ada kacaping? Kacaping 2. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau Begini caranya biola bikin mitos. kalau biola itu 5 ya, Kamradi 5 biola. Tergantung Biola kan berapa dari orang. barat. Oh ya, barat ya. Biola tergantung berapa orang. Kalau 5 yang pakai kali ini berarti 25 senarnya. Itu orkestra namanya. Iya, aneh memang kalau di teman-teman di Takalar kan kebanyakan itu Kak sekarang. Seni-seni tutur, termasuk rate dan sebagainya. Ah, rate, Iya. barasanji. Ya, sejauh yang kami temukan misalnya dari diskusi-diskusi teman-teman di KDKT. Jadi KDKT itu bukan hanya persoalan kapitalis. Ada sedikit selain kapitalis kah? Nggak bisa jadi kompeni atau apakah monopoli semua di situ. Jadi hampir sejauh itu penelusurannya teman-teman memang itu apa seni tutur itu selalu punya muatan apakah dia disebut spiritual atau papasang banyak di situ. Cuman kan kita tidak tahu biasa karena memakai atau dia menggunakan bahasa Makassar yang halus. Sehingga kadang ada satu kata yang ya itu ada satu kata yang ditemukan dan kita tidak tahu apa sebenarnya pemaknaan yang sebenarnya. Itu kadang apa namanya? Jadi bahan penelusuran. Kan kayak misalnya terakhir itu waktu ada bikin film tentang Maestro Langgam, itu kami temukan lagi satu kesenian musik seni itu penggiatnya masih ada di daerah Galesong. Waktu teman-teman telusuri itu dia sudah bersentuhan dengan apa seni musik dari Portugis. Pemasari namanya Kak. Pemasari. Bos dengar itu. Coba cari itu di Belanda ya Sadri. Karena oh ya. Oke, boleh. Beberapa informasinya memang ada gerakan yang murni lokal tetapi sudah teralkulturasi dengan seni-seni barat. Yang lain itu kayak tutut, papasang dan sebagainya kan royong. Itu kan semua muatannya di situ ada makna yang ingin disampaikan di dalamnya. Kalau bahasanya anak-anak kah? Saya bilang itu menjadi apa namanya alat untuk menuju tangga-tangga spiritual asik Iya. Sampai hal-hal itu dibincang Kak di Kamran. Iya, tapi Sampai sebentar kopinya diutang. Oh gitu. Iya. Karena sebatas dibincang bukan proyek.
Oh, enggak, itu perbincangannya, misalnya hal-hal yang spiritual itu atau makna itu dibincangkan sebelum kegiatan atau laku berkesenian itu dilakukan, ataukah kegiatan itu kesenian itu tetap dilanjutkan meskipun makna dari tutur itu atau kelong itu masih kabur? Gimana itu? Kalau komunitas, katakan misalnya ataraksi ya, itu kan sekarang job-job seni itu tidak ada nih Kak, tidak ada nih yang diambil misalnya ganran dan sebagainya. Kami fokus di situ tadi tentang kebudayaan dan apa namanya, kearifan lokal yang dicoba untuk dibuat dalam bentuk film, apakah dia bentuk film pendek dan sebagainya. Tapi di luar dari itu, konsentrasinya sekarang menyampaikan ke masyarakat tentang itu tadi, ada seni-seni Turiolo yang memiliki makna dan mempunyai sumbangsi besar dan masih bisa digunakan sampai sekarang. Cuman kan peminatnya itu kurang. Peminat yang saya maksud itu ya mereka tahu bahwa ada royong, mereka tahu ada kelong, ada papasan, tapi sebatas tahu saja. Apakah mereka tahu makna tentang papasan itu nanti ya? Artinya eksklusif ini. Atau mungkin memang remix sekarang, musik remix dan musik beat lebih spiritualis ketimbang royong dan kawan-kawannya. Bisa jadi Di mata orang-orang baru ini. Ini alasan di mata generasi sekarang. Iya. Alasan jadi kan tidak undang expert ini. Misalnya kan kalau dia lagi remix atau dia lagi beat kan dia langsung ekstase kan, dia langsung high kan. Iya, itu kan lebih spiritual itu. Mungkin iya, itu juga masalahnya yang dibincang di episode sebelumnya. Kalau episode sebelumnya bahwa tidak ada yang mau berlama-lama ini melakukan apa namanya diskusi tentang hal-hal yang produk-produk dari masa lalu itu. Jadi mending menciptakan sesuatu yang baru. Kalau teman-teman misalnya mau buat sesuatu, katakanlah misalnya kemarin waktu kami bikin konten yang berhubungan dengan pembaca kita, itu kami diskusikan dulu, kemudian cari literatur, apakah dia berupa jurnal atau tesis, dan didiskusikan, lalu kita cari informan siapa yang kira-kira bisa memberikan informasi dan bisa membaca kita dengan bagus. Itu di channelnya Ataraksi ada baca kita, dan yang ditemukan itu Kak, yang kami temukan itu dia pembaca kita sekaligus dia penjual Leko. Nah, yang dijual lagi itu Leko, Rappo dan sebagainya, itu lagi ada maknanya. Dan itu yang kemarin disukai itu menjadi bahan-bahan untuk dipakai di Sara Kak. Apakah itu masih bisa dinikmati? Kira-kira? Kalau sekarang itu masih bisa. Ada teman Arif Rate, orang Bulukumba. Dia konsentrasi di apa kemarin tuh Arif Rate? Terkenal. Iya, dia sampai ke luar negeri. Di Sindri, maestro Sindri sekarang itu. Calon maestro Sindri. Karena dia kan orang Kajang asli, sehingga aktivitasnya itu menggunakan pakaian yang gelap tanpa alas kaki. Dan menariknya itu karena yang dia lakukan sudah berkolaborasi dengan alat-alat modern, tapi tidak menghilangkan makna awalnya. Tapi sepanjang perjumpaan saya dengan orang-orang yang bersentuhan itu, kayak misalnya Arif Rati itu Kak, ini yang penting. Apakah dia masuk sisi spiritual itu terasa begitu. Wah, ini artinya misalnya tutur bahasanya, perilakunya, semua tanda kutip teratur lah begitu. Iya, sejalan dalam perilaku sosial kita. Tapi mungkin dari kasta seni kasta teratas mungkin kan sebenarnya mau kita telisik lebih dalam itu kan bagaimana seni diperlakukan oleh agama dan spiritualitas.
atau diresepsi oleh masyarakat, gitu kan. Misalnya seperti royong tadi, royong itu kan seni yang sakral. Yeah. Para artisnya itu apa? Artis itu apa? Senimannya gitu ya. Seniman. Para panggung itu kan orang-orang terpilih, gitu kan? Iya. Ya, orang-orang terpilih. Jadi bukan orang dipilih. Iya. Orang-orang terpilih. Lalu royong itu awalnya kan hanya ditampilkan pada acara-acara adat yang dilakukan oleh kerajaan. Terlalu politis itu, Kak. Yang dikhususkan pada perempuan. Tidak ada royong laki-laki itu, tidak ada. Nah itu kenapa itu? Kenapa? Tidak, Kanci ini pakai bahasa politis. Misalnya dia pakai terpilih oleh siapa? Yang kedua, Kanci juga pakai oleh kerajaan. Tidak, royong kan Kak, tindak tutur yang juga dilakukan oleh masyarakat setempat. Misalnya ketika anak diayunkan itu juga dia mak royong, walaupun misalnya tidak diundang oleh kerajaan dan sebagainya, tidak dipentaskan dan seterusnya. Ya. Dia menjadi seni yang jadi kehidupan sehari-hari. Royong itu enggak, Pak. Royong itu pada mulanya. Royong itu pada mulanya itu adalah sesuatu yang sakral gitu ya. Disakralkan, tidak ditampilkan pada sembarang momen. Dia hanya berada pada lingkungan tertentu, yaitu kerajaan gitu ya, raja pada mulanya. Ya kan? Nah, tapi kemudian kan dia mengalami proses pemuaian, gitu ya. Pemuaian. Dia tetap diposisikan sebagai seni yang sakral, gitu ya. Sesuatu yang sakral kan sebenarnya tidak disebut seni itu, gitu kan. Itu kan seperti ritus. Yang bagian dari apa namanya itu ritual perayaan gitu ya, bagian dari perayaan adat sebenarnya. Nah ketika mengalami pemuaian lalu dia bergerak ke ruang yang lebih luas, gitu kan. Nah, ruang yang lebih luas itu ke masyarakat pada umumnya, gitu kan. Tapi paroyongnya itu tetap jenis kelamin perempuan. Dan itu kan bukan bukan diwariskan gitu ya. Apa namanya itu? Dia diturunkan. Paroyong gitu. Maksudnya bukan gitu. Ya itu dia jadi terpilih. Terpilih dia. Bukan diajarkan. Ya, dia tidak diajarkan ya. Maksudnya dia melalui pendidikan formal. Ya formal yang saya maksud bukan formal ya, bukan sekolah. Saya dia tetap melalui transmisi. Iya. Tetap melalui transmisi kalau yang dimaksud proses belajar gitu ya. Ada transmisi. Transmisinya itu pertama-tama ada orang terpilih dulu. Oh iya. Ada orang terpilih dulu gitu kan. Itu terpilihnya tuh kayak gimana biasanya? Dipilih oleh oleh sang dewata. Oh gitu. Nah gini. Kalau kita pakai analogi, meskipun ini tidak persis gitu ya, kalau kita pakai analogi kenabian gitu kan, Iya. Ini kan agama ini. Ada dulu orang yang terpilih sebagai nabi gitu kan, baru teks itu turun kepada dia. Gitu. Baru teks itu turun kepada dia. Jadi ada dulu orang yang terpilih, baru teks-teks royong itu turun kepada dia. Itu tidak bisa orang datang, aku mau belajar, gitu kan? Aku mau belajar, gitu. Tidak bisa. Ketika terjadi pemuaian itu, lalu royong itu masuk ke dalam ruang yang lebih luas, ya. Tapi itu tetap acara-acara tertentu, ya kan? Iya. Kelahiran
Kelahiran, pernikahan, pernikahan. Dan kematian itu juga. disertai dengan Kematian juga kak, karena yang meninggal misalnya kalau raja di niroyo ngangin jorona, niroyo ngangin jo apa sih remeh kerandanya. Yes. Keranda. lain kalau itu Oh lain ya lain. Lain, Saya kira bro. Itu Niroyo. mistik itu mistik kalau itu. Tidak di anu itu di Panjang Kalang itu sebelum dilepas kerandanya berangkat ke makam. Nah kanan jo tutuain join royo hero di Panjang Kalang tempatmu itu. Oh, tapi Royongan, bukan royong Rom, itu yang royongan. dimaksud. Bukan itu. Bukan. Tapi bukan royong itu yang kita maksud dalam Oh. perbincangan ini, bukan Saya- itu. Saya kira dia termasuk royo. Dia salah alfabet itu, sebenarnya bukan R, D, Royo. Doyong. Itu royong itu hampir sama waktu kau menikah, Sadri. Ya mah. Indomaret itu di Panjangkala bersama ni tandu kau nang penirang kau memang penirang kau Jepang. Tidak, jadi itu aduh gitu. Itu kerandanya dia anu dia apa namanya itu? Cocok nih Iya, maju mundur. Gerakan maju mundur. Maju mundur ya. Maju mundur. Nah, Iya, kan tapi gitu bukan aja ya. itu. Di royo ro. Ternyata di doyo kan. Bukan itu. Nah, kalau itu sudah apa namanya itu deviasi makna itu, deviasi makna royong. Kita batasi Bukan saja. itu, Kak. bukan itu gitu. Kita batasi Hampir sama saja. dengan hampir sama dengan gotong royong. Iya, beda lagi. Ya, kalau itu ya digotong bersama-sama, lalu ada royong. Royong. Bukan itu Rama, bukan. Iya, saya kira itu Bukan. juga. Royong yang Termasuk kita maksud ini adalah seni tertentu yang hidup dalam masyarakat Makassar ya. Yang hidup dalam masyarakat Makassar. Berarti Royong itu kan kalau generasi kita kan tidak apa sebenarnya kata-kata yang diucapkan itu kita kan nggak paham itu kan. Tapi dua jenis kelamin itu perempuan itu yang royong itu kan bisa saling menimpali gitu ya, saling mengimbangi itu kan. Iya. Dua ya. Dua. Dan Lalu kemudian- selalu perempuan yang lanjut usia Selalu perempuan yang lanjut usia. dan tidak ada yang tahu apa yang dia ucapkan. Karena kalau usia tidak lanjut tidak bisa maroyo. Kosakatanya itu bukan kosakata yang kita gunakan gitu ya dalam Iya, benar. perbuatan sehari-hari gitu ya. Kosakata yang digunakan di situ. Lalu kemudian itu kan disertai dengan alat musik, Iya, gandrang, pui-pui. pui-pui. Jadi satu alat musik yang dipukul, satu alat musik tiup, gitu Iya. kan? Yang ditabuh, Kak, yang ditabuh bukan dipukul. Yang ditabuh gitu ya, dipukul, bukan dipukul ya. Yang ditabuh ya. Jadi alat musik tabuh ya pakai H. Tabuh, bukan royong. Dan bukan royong. alat musik tiup gitu kan. Iya. Nah itu kan itu seni ya kan. Itu seni. Lalu tapi itu seni yang disakralkan. Seni yang sakral itu gitu kan. Seni yang spiritual. Adakah seni yang tidak sakral, Kak? Gimana? Adakah seni yang tidak ketika seni yang sakral itu kan selalu dihubungkan dengan sesuatu yang ada di masa lampau gitu kan. Jadi Bukan di yang masa presiden. lampau seni itu sakral. Di masa lampau. Di Ya. masa lampau. Di dalam paling tidak di dalam tradisi Makassar itu gitu kan. Nah, itu royong itu. Kemudian Ammaca kita. Ammaca kita itu kan sudah ada nadanya. Jadi bukan seperti kita membaca gas, jadi ada nadanya seperti dinyanyikan gitu ya. Tilawah. Dinyanyikan. Sama Ya, nah itu. Dan kita yang dibaca itu juga disakralkan. Jadi tidak dibaca begitu saja gitu ya. Ada ritus-ritus yang mendahulunya, ya kan? Nah, jadi poin kita adalah
musik yang terkait dengan tradisi di masa lampau itu sakral, ya, disakralkan. Nah, pertanyaan yang tadi itu, adakah musik yang tidak sakral? Ketika kita masuk ke dunia kontemporer, gitu, masuk ke dunia modern, maka dia sesuatu yang profan. Dia sesuatu yang profan, bukan lagi yang sakral, ya kan? Kalau dulu musik itu menyertai hal-hal yang apa namanya itu, yang sakral dalam kehidupan kita, gitu ya. Sakral. Pernikahan tadi itu, kelahiran, gitu ya, masuk rumah dan seterusnya, itu hal-hal yang sakral dalam kehidupan kita. Baru ada musik di situ, yang tadi itu, gitu ya, royong, seterusnya, membaca kita, seterusnya. Nah, ketika masuk ke yang kontemporer, yang sakral itu hilang. Itulah yang musik yang tidak sakral tadi itu, gitu ya. Fans Dia K-pop jadi sesuatu akan yang jadi profan. haters kita gini. Nah, tapi kan yang kita mau coba telusuri ini, di mana yang spiritual itu di dalam musik itu? Bukan yang sakralnya, gitu ya, tapi yang spiritual di dalam. Oh, beda lagi ya, Kak. Sakral Iya. berhubungan dengan masa lalu, spiritual yang transenden, Oh, iya, iya. Ya, dia sesuatu yang transenden. yang Nah, sesuatu yang bisa apakah- berang sana. Apakah yang apa namanya itu? Apakah yang kontemporer itu, yang profan itu memiliki Potensi kandungan, gitu ya, memiliki kandungan spiritual, kandungan spiritual. Bisa. Ya. mengandung Bisa. hal-hal yang spiritual. Nah, itu yang mau kita obrolin sebenarnya, gitu. Yang tadi itu pengantar aja tuh, yang masa lampau itu, gitu kan. Oke. Nah, musik kontemporer ini karena dari tadi Rama ini menyebut-nyebut apa? K-pop, Oh, tadi K-pop, gitu ya. Remix, Dan seterusnya. Ya. Mana yang sakral di dalam musik itu? Ya kan? Nah, itu yang mau kita telisik lebih jauh. Nah, kita mulai dari musik itu apa sih? Musik itu musik, Hamra, musik. kita lihat KBBI dulu. Pakar KBBI. Pakar KBBI, Hamra. Pakar KBBI, Hamra. Wikipedia, KBBI dulu, Wikipedia. KBBI. Wikipedia. Kalau arti kata musik dalam KBBI itu ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Itu. Jadi dia Apa yang bisa ditangkap dari definisi itu? Iya. Jadi dia susunan nada, Kak, susunan nada yang punya keterkaitan satu sama lain dan menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati seperti itu. Nada. Kalau di ini, kalau dia, saya sudah kirimkan jurnal yang judul artikel yang judulnya ini, Why is music a language of spirituality? Iya. Saya sudah kirimkan itu sudah tahap berikutnya tuh. Kita di musik dulu itu apa? Definisi. Enggak, saya cuma bilang bahwa di artikel itu apa unsur-unsur yang ada dalam musik itu? Ada nada. Sound. Nada. Ya. Ada nada. Ada rima. Syair ya. Syair belum tentu. Lirik. Ya, nada lirik. Belum tentu lirik. Dia tetap jadi musik walaupun dia instrumen. Tanpa ada lirik. Seperti lirik. Musik kan bukan lagu. Iya. Musik itu biar tidak lirik, ya tetap musik. Yang bikin bingung moderator. Saya cuma bilang dia akan tetap jadi musik tanpa adanya lirik. Enggak, kita bicara yang umum dulu. Iya, mas saya dia akan tetap jadi musik tanpa adanya lirik. Unsurnya coba lihat di ya. Oh ya. Suara, kalau di artikel itu dia menyebut musik itu production of sound. Produksi suara. Produksi suara yang berbasis mental itu. Dia menyebutkan dia lahir dari kesadaran mental itu, musik katanya. Kita gagap juga ya bicara musik seni, padahal kita nikmati sehari-hari. Sama ketika bawa roti. Karena Anda ingin membicarakannya sebagai sesuatu yang teknis.
Iya, Kan padahal musik sebagai sesuatu yang teknis. padahal Padahal Kalau- kita bisa bicarakan, padahal Gimana? kalau kan dia masuk seni ya Kak, seni musik itu masuk seni dan Ya. katanya itu kalau Ya. misalnya kita bicara sesuatu yang seni itu tidak harus katanya itu diinterpretasi atau dijelaskan, tetapi hanya dinikmati seperti itu. Ada pengertian. Masalahnya bertanya ini kaca Iya, ini, iya. bertanya kaca ini. Makanya susah dijelaskan itu secara teknis. Enggak, makanya jangan jelaskan secara teknis, jelaskan biasa. Ya, mempermudah. Makanya saya menikmati saja ini. Ya, kan begini. Kalau kita membicarakan sesuatu itu kan biasanya kita berangkat dari dinding kata-kata yang membatasi sesuatu yang kita bicarakan. Jadi dinding kata-kata yang membatasi sesuatu yang kita bicarakan. Nah, biasanya kita sebut itu apa? Definisi, itu kan? Definisi. Nah, kalau kita bicara musik, apa dinding kata-kata yang membatasi musik itu? Nah, satu tadi apa? Nada, gitu kan? Nada. Medium. Mediumnya apa? Alatnya Alat. tadi itu, gitu kan? Alat Oh, Ya musik. kan, alat. Ya kan, jadi ada. Nah, terus apa lagi? Kamu Ritmenya, Lima, ada ritme dan itu apa? seterusnya, dan seterusnya. susunan-susunannya gitu. Susunan-susunan nada itu. Ada tempo. Ya, tempo. Ada tempo dan seterusnya. Nah, itu kan hal-hal teknis kan? Iya. Hal-hal teknis. Ya, sekedar untuk diketahui saja hal-hal teknis itu kan. Kan kita tidak sedang ingin mencipta Iya. satu jenis musik tertentu gitu kan. Ya, kita ingin ngobrolin ini musik-musik yang ada di sekitar kita ini gitu ya. Adakah yang spiritual yang bisa kita peroleh gitu ya. Bernadia. Bernadia itu nikmati gitu ya. dari yang kita nikmati itu. Nah, jadi setelah definisi kita sudah punya perangkat untuk menunjuk, oh ini berarti yang kita sebut ini musik gitu ya. Musik. Misalnya kalau saya menyebut itu kan K-pop tadi itu kan, Ya. itu musik gitu kan, Musik itu ya. musik. Jadi ada nada di situ, ada alat musik. alat juga. di situ, ada lirik di situ gitu ya, ada iya, ritme di situ, dan seterusnya gitu ya. Itu kita sebut apa? Itu musik, ya kan? Musik. Itu musik. Ada akapela. Akapela itu Akapela. dia Tanpa tidak alat ada musik. alat selain dirinya sendiri. Iya. Akapela itu yang ini ya, yang tut tut tut. Ya, Iya. nada itu muncul dari Suaranya sendiri. individu dari orang Iya. gitu kan. Ya kan? Iya, Ada benar. akapela itu. Akapela. Akapela. Nah, terus itu musik. Ya, Musik. itu masuk seni musik itu. Masuk Ya kan? musik. Akapela itu. Oke. Jadi ada jenis musik yang bisa kita tunjuk gitu kan. Nah, untuk menelusuri yang spiritual itu kan kita bisa bertanya, apakah kalau kita hanya mendengar instrumen saja, saya kalau kita mendengar kitaro, bukan instrumen saja gitu Iya, ya, instrumen benar. atau Kenny G, Kenny G. pakai Dengan saksofonnya. itu ya, Iya, benar. dengan saksofonnya itu gitu. Adakah yang spiritual membersit di situ? Ada, Dari Kang. instrumen Ada. kitaro, dari saksofon Ngeri. itu, Ada. Kenny G. Ada. Nah, itu gitu kan. Nah, itu. Kalau Hazrat Inayat kan Kalau- menyebutnya bunyi. Jadi bunyi-bunyian itu mengandung hal yang Ada kayak spiritual. apa perasaan spiritual yang membersit ketika kita mendengarkan itu? Apa Kalau perasaan yang muncul? saksofon saya kudengarkan ada Level langsung terbesit. level paling sederhana itu adalah ini. Peace. Apa istilahnya ya? Tranquil. Tenang, damai, Damai, tranquil. Ya. Ya, Kayak bukan perasaan saya, damai gitu. bukan saya kalau Ah. saksofonnya yang terbesit itu kayaknya saya harus ke Gramedia lagi. Enggak. Persis, Saya karena berpikir sering bukan diputar di Gramedia. Gramedia kan.
Seperti itu Sampai mau mengingatkan tahu. kita pada satu tempat. Mengingatkan kita pada. Nah, itu maksudnya. Jadi setelah tranquil, kita tenang. punya dinding kata-kata, ya kan, yang membantu kita untuk bisa menunjuk ini yang dimaksud musik gitu kan. Musik. Nah, lalu barulah kita mencoba bergerak menuju kepada apa yang spiritual, gitu ya. Apakah musiknya itu sendiri, gitu ya, instrumennya itu sendiri, ataukah pada liriknya, atau pada keduanya. Pada keduanya. Yes. Ya. Jenis musik seperti apa yang bisa membersihkan yang spiritual itu? Rap, apakah rap bisa? Apakah rock bisa? Apakah apa lagi? Apalagi K-pop bisa gitu ya? Kak, kita harus tahu itu. Gimana Barry kayak Sulaiman. spiritual itu? Atau hanya kasidah gitu ya? Atau hanya gambus gitu ya? Tidak, di Atau hanya semua, kapela Kak. gitu ya? Semua jenis musik. Semua, Buktinya, gitu. Buktinya Enggak. sebelum Hmm. Saya mau potong Kita dulu, Kak. satu-satu kalau begitu, kita mulai satu-satu. Enggak, saya mau potong dulu. Ah, Nah, itu kalau misalnya kita bertanya tentang yang spiritual pada musik itu, atau misalnya yang mana yang spiritual itu, apakah di musiknya, ataukah di liriknya, ataukah di keduanya? Nah, tapi pertanyaan saya itu, apakah di musik itu sendiri, ataukah orang yang menginterpretasi musik itu? Bagaimana hubungannya itu? Misalnya ketika Ya. saya mendengar musik A, apakah misalnya musik itu yang mengakibatkan sesuatu yang transenden itu, ataukah Spiritual. misalnya ya spiritual itu, ataukah memang ada dalam diri kita ini yang langsung memunculkan itu. Jadi kita hanya musik itu hanya merespon saja diri kita, dan kita kemudian mengalami yang kita sebut sebagai yang transenden itu atau spiritual. Ya kita, karena yang merespons itu adalah kita gitu. Iya. Sapiens, discovernya kan kita. manusia yang merespons itu. Seperti itu. Atau gini, ketika misalnya seseorang mencipta, ketika dia meng-create satu karya musik, apakah dia sedang mengalami sesuatu yang spiritual, lalu dia tuangkan itu gitu ya Di musik, dalam karyanya, dalam gitu ya, karyanya. dalam karyanya. Bisa begitu, bisa terjadi yang seperti itu. Bisa juga ketika seseorang mencipta, meng-create satu karya, tidak ada yang dia maksudkan untuk hal-hal yang seperti itu. Spiritual. Jadi dia hanya mengekspresikan, mengabstraksikan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, apa yang dia lihat gitu ya, ke dalam bentuk karya, satu bentuk karya musik gitu kan. Nah, dia tidak memaksudkan itu sebagai sesuatu yang spiritual, dan dia juga tidak menyebut itu sebagai pengalaman spiritual gitu ya ketika menulis, ketika meng-create itu. Tapi orang yang Mendengarnya. namanya itu mendengar gitu ya, menikmati itu, meresepsi itu, lalu kemudian mengalami sesuatu yang spiritual, bisa terjadi seperti itu, bisa terjadi timbal balik ya, seperti itu. Nah, tapi sebelum ke contoh-contoh, nanti kita masuk ke misalnya memilih beberapa karya gitu ya, yang nanti kita lihat adakah yang spiritual di situ, di liriknya gitu ya, liriknya, karena agak sulit ini kalau kita mau mendengarkan instrumennya gitu ya, kita harus memutarnya gitu ya, seterusnya. Nanti saya putarkan, Kak. Sebut saja lagunya apa. Ini ya, gimana? Sebut saja instrumentalnya, nanti saya bunyikan di sini. Oh ya, kita mulai dulu dari apa sih yang spiritual itu, parameternya apa? Sesuatu itu disebut spiritual. Dari situ dulu gitu kan? Jadi kita punya ukuran untuk mengatakan bahwa ketika saya mendengarkan musik ini, saya mengalami yang spiritual. Kenapa? Karena cirinya ada, ciri yang spiritual itu ada gitu. Parameter yang spiritual itu ada. Nah, maka kita harus mulai dulu apa itu parameter yang spiritual itu.